Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Kau kembali kumpulkan kami di sini untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang bertata atas waktu ini, biarlah Engkau yang maha kuasa, Kau juga yang hadir saat ini untuk kami boleh mengenal Engkau. Biar Engkau yang nyatakan diri-Mu kepada setiap kami, dan biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita mengingat pertemuan yang minggu lalu, kita telah belajar mengenai kemahakuasaan Allah. Dalam bahasa Inggris, Allah yang omnipotens. Allah yang dengan kemahakuasaannya, Dia menciptakan segala sesuatu. Bukan dengan usaha mencucurkan keringat, tapi cukup dengan berfirman. Ketika Allah berfirman, segala sesuatu terjadi. Dari tidak ada menjadi ada. Ketika Allah berfirman, dari hal-hal yang kacau balau menjadi teratur. Tetapi juga kuasa yang besar yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, itu adalah kuasa kebangkitan. Dari seorang yang mati, seorang yang benar-benar sudah tidak ada nyawa, tidak ada denyut jantungnya sama sekali, melalui kuasa kebangkitan, Allah dapat menghidupkan orang yang mati. Nah, itu dua contoh yang menggambarkan betapa besarnya kuasa Allah kalau dibanding dengan kita manusia. Manusia yang adalah ciptaan, yang terbatas, yang juga berdosa. Maka sangat jauh sekali bedanya. Nah, di sini kita akan belajar sedikit lebih dalam mengenai keseharian dari kita yang sudah melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita melihat secara doktrin, secara teori, kita yang sudah di-reform beberapa tahun, itu pasti paham lah. Kalau ngomong Allah yang Maha Kuasa, itu sebenarnya topik yang mungkin seumur hidup kita bisa sampai puluhan kali, atau mungkin sampai ratusan kali kita mendengar doktrin ini. Kita sudah hafal, kita sudah biasa. Rasanya kalau kita ketemu sama teman-teman yang lain yang non-reform, kemudian kita ngobrol soal kemahakuasaan Allah, kita akan bisa menjelaskan banyak hal. Mulai dari Allah yang omnipotens, mulai dari Allah yang melampaui ruang, melampaui waktu, dan berbagai teori yang lain. Tapi begitu tantangan keseharian dalam hidup kita menyerbu kita, misal di sini Bapak Ibu yang punya anak, ketika anaknya sudah selesai SMA, harus kuliah, keluar dari rumah, dan kuliahnya di tempat yang bagi pandangan kita itu berbahaya. Mungkin ada pergaulan bebas di sana, mungkin ada berbagai hal yang dapat mengancam anak kita. Tiba-tiba kita langsung merasa sangat takut, langsung kita merasa galau, langsung kita merasa, bisa nggak ya ini anak saya tetap bertahan dengan imannya? Kalau dia lepas dari saya gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti bisakah dia tertular dengan dunianya? Nanti apakah dia bisa lepas dari Tuhan? Kita kadang berpikir seperti itu, sampai kita tidak bisa tidur. Atau contoh yang lain, ketika kita tiba-tiba karena COVID kemarin misalnya, kita diputus kerja, kita tidak dapat penghasilan lagi. Kita langsung merasa kok hidup saya begitu berat ya, kok tidak ada masa depan ya, kok nggak ada hari esok ya. Bahkan untuk makan besok aja ini saya tidak bisa, gimana ini? Di mana kemahakuasaan Allah? Dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Mungkin dalam relasi, mendidik anak, kita merasa kok anak saya bandel sekali ya, kok anak saya susah sekali ya dididik. Kok anak saya begitu melawan saya ya? Bagaimana ini? Di mana kemahakuasaan Allah? Kita seringkali begitu menghadapi situasi sehari-hari, yang tadinya kita hafal doktrin itu, hafal kalau Allah itu Maha Kuasa, Allah itu menciptakan segala sesuatu, Allah membangkitkan segala sesuatu, Allah membangkitkan Kristus dan mau membangkitkan kita juga. Tiba-tiba itu semua doktrin hilang begitu saja. Apa yang kita ingat di malam sebelum kita tidur, ya pergumulan kita tadi. Mungkin kita mengingat besok kalau nggak ada kerjaan nggak bisa makan nih. Besok anak saya kalau dia terus-terusan di sana begitu nanti gimana? Jadi kita nggak bisa tidur. Besok kalau anak saya nggak tetap bandel kayak gini bisa-bisa masuk penjara, gimana? Nah itu yang kita ingat. Nah kenapa kita bisa begitu? Seperti ada jurang antara teori tadi, antara kita mengenal Allah dalam teologi dengan aplikasi sehari-hari. Itu bisa ada jurang seperti tadi. Kenapa bisa seperti ini? Nah, di sini dari buku yang
menjadi bahan, ini setidaknya ada 7 penyebab yang mungkin itu juga kita alami, yang menjadi penghalang antara tadi pengenalan kita secara buku, secara teori, kita tahu, sampai ke aplikasi kenapa bisa ada jembatan itu. Nah, jadi di sini alasan yang pertama yang mungkin bisa jadi penyebab kita akhirnya ada penghalang jembatan itu. Pertama, mungkin kita sering juga tergoda untuk meragukan kuasa Tuhan. Kembali lagi, secara teori kita tahu, secara teori kita sudah hafal, bahkan mungkin kita sudah bosan kalau ngomong soal kuasa Tuhan, tetapi kadang kita masih dalam kehidupan sehari-hari meragukan ini, meragukan kuasa Tuhan. Seperti misalnya Tuhan yang mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan yang mampu untuk memperbaiki relasi kita yang sudah rusak, relasi kita dengan anak misalnya, relasi kita dengan saudara, relasi kita dengan rekan sepelayanan. Kita merasa, kayaknya Tuhan aja nggak bisa deh mengembalikan relasi itu. Atau berbagai tugas lain yang tampaknya mustahil. Kita merasa sepertinya Tuhan kuasanya itu kurang. Tetapi sebenarnya, kalau kita melihat kembali lagi, kita yang memiliki iman, kita melihat kepada Tuhan, kita terdorong untuk seharusnya bertindak dengan berani. Karena kita juga percaya Tuhan yang berkuasa itu, dia juga bekerja demi kebaikan kita. Mari kita buka Efesus 1 ayat 19. Dari ayat 18, Bapak Ibu sekalian ayat 18, saya ayat 19, Efesus 1. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kembali lagi, kita mengingat kebangkitan Kristus. Ini adalah peristiwa yang besar. Bagaimana Allah itu bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati, orang yang denyut jantungnya sudah 3 hari berhenti, yang seharusnya sudah dingin mayatnya, tetapi mampu dihidupkan lagi, dan bukan cuma sekedar dihidupkan, tapi juga ingatannya, visinya, semuanya kembali. Itu menunjukkan kebangkitan, kuasa kebangkitan yang luar biasa besar. Dan kalau kita melihat Allah mampu membangkitkan orang yang mati menjadi hidup, kemudian kita lihat lagi kehidupan kita yang menjadi pergumulan kita. Mungkin kita lihat, kok anak saya ini seperti orang mati ya? Kok anak saya ini seperti orang yang nggak ada imannya? Kok anak saya seperti orang yang bandel sekali? Kok saya kehidupan ekonomi saya seperti kalau besok saya nggak ada kerjaan, saya mati. Tapi kalau kita ingat lagi, Allah itu mampu membangkitkan Kristus. Dan Allah juga berjanji untuk membangkitkan kita di akhir zaman. Maka kita sebenarnya tidak perlu untuk meragukan lagi kuasa Tuhan. Dia juga mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Tetapi terkadang kita sendiri yang meragukan kuasa Tuhan. Karena kita merasa diri kita lebih besar daripada Tuhan. Karena kita merasa yang mampu untuk menyelesaikan masalah ini, ya saya, ini anak saya, ini kerjaan saya, ini uang saya, ini tubuh saya. Maka ketika menghadapi pergumulan, rasanya harus saya yang bertanggung jawab. Harus saya yang menyelesaikan semua masalah ini. Nah, ketika memikirkan ini, berarti kita menganggap diri kita itu lebih besar daripada Allah yang sanggup membangkitkan. Dan kita merasa Tuhan yang sanggup membangkitkan itu, dia tidak tahu detail kehidupan kita, dia tidak tahu bagaimana rasanya kita menghadapi pergumulan ini. Kita merasa jauh antara kita dengan Tuhan. Jadi bukan cuma dalam tadi antara teori dan kehidupan aja kita merasa jauh.
Tapi sebenarnya kita juga merasa Tuhan itu jauh dengan kehidupan kita sehari-hari. Jauh dengan dia memandang kehidupan kita, jauh dengan dia merasakan hidup bersama dengan kita. Tetapi kalau kita ingat lagi dalam Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang kedua, dari ayat yang pertama. Sebab, Ibrani pasal 4, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kembali lagi, ini bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar, bukan hanya teori aja, tapi kita benar-benar harus percaya bahwa memang Tuhan kita, Kristus itu yang menjadi manusia, imam besar kita, dia itu juga yang tahu setiap apa yang jadi pergumulan kita. Dia yang maha kuasa, tapi dia juga yang tahu detail kehidupan kita, dan dia juga yang turut merasakan kehidupan kita. Tuhan kita itu tahu, maka kita tidak perlu meragukan lagi kemahatauannya. Kita tidak perlu meragukan lagi kuasanya kalau ia sanggup untuk menyelesaikan pergumulan kita. Jadi ini problem yang pertama. Kenapa antara teori tadi, teologi dengan aplikasi kita sering ada benturan? Karena kita terkadang itu tergoda untuk meragukan kuasa Tuhan. Kita lebih melihat pada pergumulan kita. Kemudian yang kedua, sangat penting bagi kita untuk memahami dunia dan identitas kita sebagai anak Tuhan melalui kuasanya. Balik lagi, kadang kita orang Kristen itu terlalu naif. Kita merasa, oh ya Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi aku, Allah yang Maha Kuasa itu mencintaiku, maka ya sudah, jadi slogan aja. Gak mungkin dunia mengalahkanku, gak mungkin dunia bisa menaklukkanku. Tapi kadang kita juga karena terlalu naif itu, kita akhirnya lalai bahwa meskipun kita anak Tuhan, meskipun Allah kita Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia masih mengizinkan kita untuk tinggal di dunia ini, untuk kita juga ngalamin pembentukan, untuk kita juga ngalamin digoda oleh iblis. Kalau Tuhan Yesus saja pernah digoda oleh iblis, apalagi kita. Nah maka dari itu kita perlu setiap saat itu sadar, kita memang anak Tuhan, kita memang umat tebusan Tuhan, kita dilindungi oleh Allah kita, tetapi juga ya kita perlu sadar dong, dunia itu menggoda kita, dunia itu mengancam dengan ancaman-ancaman yang seperti apa. Dan bukan hanya kita, tetapi juga kita perlu ajarkan ke anak kita. Kalau kita pertama tidak sadar bahwa kita itu adalah umat Tuhan, kita kadang lupa, saya ini umat Tuhan, saya ini umat tebusan Tuhan. Kemudian kita hidup sembarangan, hidup tidak sesuai pengakuan iman. Kita membiasakan diri seperti itu. Ketika nanti dunia memberikan ajaran-ajarannya, pengaruhnya masuk ke kita, yang dalam beberapa bulan yang lalu, banyak hal yang sudah kita bahas. Materialisme misalnya. Kita langsung merasa, kalau di dunia ini saya tidak punya sesuatu materi, sesuatu yang bisa saya pegang, yang bisa saya belanjakan, maka ya saya tidak bisa hidup. Karena kita merasa tadi, kita tidak terbiasa untuk sadar identitas bahwa saya adalah anak Tuhan, umat Tuhan, dan kita lupa kalau dunia itu selalu menyerang kita, selalu menggoda kita. Maka itu akan menjadi gap, akan membuat kita antara tadi yang tahu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan kita ketika menghadapi hidup ada hal yang nggak sesuai, ada hal yang kita rasa kok begini ya. Jadi kalau kita mempelajari pandangan-pandangan dunia, materialisme misalnya, hedonisme, saintisme, itu kan tampaknya bisa menggantikan posisi Allah. Tampaknya bisa menggoda kita untuk ingat bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Misalnya, yang materialisme, yang percaya uang itu punya pengaruh yang besar, punya kemampuan untuk membawa hidup kita, untuk memimpin hidup kita. Itu kan menjadikan, ya udah, kadang kita lupa kalau kita ini adalah anak Tuhan,
maka apa yang kita harapkan, kita bersandar kepada uang tadi. Kalau nggak ada uang, ya saya tidak bisa hidup. Tapi kalau ada uang, ya saya bisa hidup, bisa nyaman. Kalau nggak ada uang, nggak bisa tidur. Kalau ada uang, bisa tidur dengan nyenyak. Nah, kita perlu ingat, kalau kita sampai punya pikiran seperti itu berarti ya ada bisikan dunia, materialisme, ajaran-ajaran dunia yang masuk ke dalam kita dan itu menggerogoti ingatan bahwa kita ini, identitas kita adalah umat Tuhan. Kadang kita lupa, kita tidak sadar akan ini. Makanya kita balik lagi, cuman taunya Tuhan Maha Kuasa itu secara teologi, secara teori, tapi dalam kehidupan, ya karena kita menganggap remeh apa yang dunia serang kepada kita. Jadi sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, penting untuk kita mendidik diri kita sendiri dan anak-anak kita dengan pemahaman yang benar akan Tuhan dan akan diri kita sebagai umat tebusan. Dan kita juga perlu menyadarkan, selalu ingat bahwa Tuhan itu lebih besar daripada pandangan dunia. Dan kita perlu ajarkan ini kepada anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan pemahaman, pengenalan akan kuasa Tuhan, dan diri kita yang terus disadarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan hidup. Seperti pengaruh hari ini, media atau pandangan hidup sekuler yang diajarkan di sekolah. Kalau dari kecil kita biasa mengajarkan Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan kita ini adalah umat tebusannya, kita adalah anak-anaknya, maka anak kita akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan dunia. Dunia kan menawarkan, ya misalnya hari ini yang lagi marak istilah FOMO, fear of missing out. Anak kita, ya kita sendiri juga sering digoda untuk ini kan. Kalau lihat sosial media, ngelihat ada sesuatu yang lagi marak, misalnya hari ini boneka Labubu, kemudian kalau anak kita nggak ikut, atau kita sendiri juga nggak tahu itu apa, kita langsung merasa kok aku ketinggalan zaman ya, jadi ya harus ikutlah. Padahal kalau kita balik lagi, identitas kita berharga atau tidak berharga, itu kan tidak ditentukan oleh seberapa kita ngikutin Labubu itu, ataupun apapun itu. Kalau hari ini nggak dengerin lagunya Bruno Mars itu, apa namanya yang benar-benar ya APT, rasanya nggak kekinian. Itu kalau nggak sampai hafal berarti bukan anak zaman sekarang. Padahal nggak gitu. Dan ya itulah, kita perlu ajarkan ke anak-anak kita, identitas kita, kenapa kita berharga. Itu bukan karena kita bisa ngikutin terus perkembangan zaman. Kalau ngikutin terus perkembangan zaman, ya hari ini yang mengerikan. Kalau masih kayak FOMO, masih lagu-lagu yang tadi itu masih oke lah. Yang lebih mengerikan lagi, kalau tidak mengikuti pronouns, identitasnya dipronounskan jadi she, her, atau apapun itu rasanya ketinggalan zaman. Kalau sampai anak kita kebawa ke sana, menganggap, ya saya ini anak zaman, Padahal yang berharga itu kan ditebus oleh Kristus, dibeli dengan darah yang mahal, menjadi anak Allah, itu kan identitas yang berharga. Tapi kita tidak biasa mengajarkan ini. Kemudian dunia setiap hari di sekolahan, 5 hari, dalam 4 jam, 5 jam terus mencocoki dengan kayak gituan. Belum lagi kalau lihat sosial media, Instagram dan segala macam, bisa 24 jam kali 7 dibisikin hal yang seperti itu. Dan kita tidak memberikan dari kecil, tidak membiasakan. Atau kita sendiri untuk diri kita juga kita tidak membiasakan untuk kita disadarkan. Ya kita ini identitasnya anak Allah, anak-anak Allah, dari Allah yang Maha Kuasa. Itu kita bisa mudah, kalau kita tidak biasa membiasakan itu, mudah untuk terbawa oleh apa yang dunia bisikan tadi. Dan inilah juga kenapa ketika kita menghadapi satu masalah yang berat, kita langsung bingung, kita langsung merasa kacau. Karena kita merasa ya identitas kita ditentukan oleh yang tadi, dunia yang membisikkan. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami dunia dan identitas kita sebagai anak Tuhan melalui kuasanya. Kemudian yang ketiga, kita semua perlu memahami kuasa Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Kita tidak mengatakan Tuhan itu hanya hadir di gereja,
hari Minggu, waktu ibadah. Enggak. Tapi dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan itu juga dengan kuasanya itu hadir. Kita perlu sadar. Kita perlu terus ingat, mulai dari kita bangun tidur, sampai tidur lagi, itu kita ada dalam kuasa Tuhan. Jadi ketika kita mengalami situasi yang baik, maupun situasi yang buruk, itu pun tetap tidak lepas dari kuasa Tuhan. Dan ini bukan cuma sekedar kita hafal, tapi kita juga perlu ya terus ingat, kehidupan Kristen ini bukan tentang teologi saja, tetapi juga bagaimana kita hidup dan mengaplikasikan iman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat kerja, keluarga, dan dalam hubungan kita. Jadi kehidupan Kristen itu bukan berhenti di gereja, tetapi di rumah, di tempat kerja kita, di tempat hobi kita, itu juga kita hidup sebagai umat Tuhan. Makanya kalau kita di sekolah ataupun kalau kita di tempat kerja, itu selalu kita ada ya perlu belajar juga untuk mengaplikasikan bagaimana kita kerja untuk memuliakan Tuhan. Ada teologi kerjanya yang perlu kita juga belajar. Itu kan nggak mudah. Kalau dalam dunia kerja, kita semua kerja di tempat yang sudah terpengaruh oleh dosa. Pasti ada lah area abu-abunya. Pasti ada area di mana kita nggak bisa semudah hamba Tuhan kalau memutuskan khotbah mana yang benar, mana yang sesat. Hamba Tuhan tuh kerjanya lebih gampang. Kalau tidak sesuai pengakuan iman, kita langsung bilang, ya udah itu bidat, itu sesat. Kalau sesuai firman Tuhan, ya udah itu benar. Udah langsung hitam dan putih. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian di tempat kerja, itu kan abu-abu ambil keputusan. Antara mengikuti contoh lah pemilu pilkada kemarin, kita mau pilih yang mana, itu kan juga sebenarnya abu-abu. Kita pilih yang, ya mungkin kita sampai akhirnya harus ambil keputusan. Lebih baik pilih yang paling tidak buruk, yang sedikit lebih tidak buruk, itu yang kita pilih. Tapi ya terpaksa kita memilih di antara 3 orang berdosa, misalnya kalau lihat yang di Jakarta. Ya sudah. Atau kalau dalam putusan kerja, apapun itu kan juga kita mau jual barang misalnya, atau mau melakukan negosiasi dengan supplier dan segala macam, itu kan pasti ada kesusahannya tersendiri. Mau kasih laporan ke pajak misalnya, laporannya mau dihitung seperti apa, itu kan juga semua area abu-abu. Nah di sana kadang kita merasa area abu-abu ini itu adalah area hikmatnya kita, area kebijakannya kita. Dan kita merasa di area abu-abu, yaitu area abu-abu, itu bukan areanya Tuhan. Nah, disinilah yang membuat kita terkadang kita merasa susah untuk ya mengaplikasikan antara tadi teori Allah yang Maha Kuasa dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ambil keputusan di area abu-abu menurut pikiran kita sendiri, dan ternyata itu akhirnya keputusan itu salah, keputusan itu ternyata bikin kita rugi, kita langsung merasa, iya, saya salah ambil keputusan. Tapi kita lupa, kalaupun sampai rugi sekalipun, atau sebaliknya, kalaupun sampai untung, itu tetap dalam kedaulatannya Tuhan. Maka kalau sampai kita misalnya dalam bisnis salah ambil keputusan, kemudian kita sangat menyesal, kita sangat merasa sampai terpuruk, merasa sampai nggak ada hari esok, merasa sampai kok begini ya apa yang aku lakukan, kok merusakkan perusahaan yang sudah dibangun oleh nenek moyangku misalnya. Kita langsung merasa terhina sekali. Kita menyalahkan diri kita. Itu sebenarnya juga nggak begitu. Tetap di area abu-abu itu pun, dalam setiap keputusan yang diambil, itu tetap dalam kedaulatan Tuhan. Tetap dalam kuasa Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita di area abu-abu, mungkin kita ambil keputusan yang tampaknya curang, tapi ternyata hasilnya untung. Kemudian kita merasa, oh ini kepintaranku, ini adalah dari aku. Ya kalaupun bisa untung, itu tetap dalam kedaulatan Tuhan. Tetap dalam kuasa Tuhan, Tuhan yang kasih kesempatan, kasih izin kepada kita untuk ya dapat untung di sana. Tetapi itu bukan berarti kita lepas dari Tuhan. Dalam mendidik anak juga. Anak kita sekolahkan di mana? Kemudian kok ternyata di sekolahan itu pergaulannya buruk. Kok ternyata di sekolahan itu karakter anak saya jadi rusak.
kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri. Tahu gitu harusnya jangan di sana dong. Tahu gitu harusnya disekolahkan di tempat yang lain. Kita lupa, ketika kita ambil keputusan itu pun, ketika anak kita ada di sana, di luar kota, di luar negeri, itu pun juga tetap dalam kedaulatan Tuhan. Tetap dalam kuasa Tuhan. Maka kita bisa belajar untuk berserah, belajar untuk percaya. Ya tetap di sana, di benua yang lain pun ada Tuhan. Meskipun mungkin di negara itu sudah mulai sedikit gereja, meskipun mungkin sementara waktu susah dapat gereja, tapi kita perlu belajar percaya ada Tuhan di sana. Maka kita nggak perlu terlalu sampai frustasi di sini, mentang-mentang ada jarak ratusan kilo, ribuan kilo. Justru disinilah kita belajar untuk melihat apa yang selama ini kita pelajarin, teologi kita, itu kita aplikasikan dalam, yaitu percaya kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, ya Allah juga yang Maha Kuasa untuk menyertai, untuk melindungi, untuk memimpin masa depan dari anak kita. Jadi di sini ketika Anda merasa lelah atau menghadapi tantangan yang besar di pekerjaan, di kehidupan, ingatlah bahwa kuasa Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapinya dengan keberanian dan kasih. Mari kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Timotius 1 ayat 7, Bapak Ibu sekalian bisa bersama dengan saya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi di sini ya, meskipun ini nasihat untuk bertekun, tetapi juga kita perlu ingat, ya kita dibangkitkan oleh Tuhan, diberikan pimpinan Roh Kudus, itu bukan untuk takut. Bukan untuk kita takut masa depan kita bagaimana, anak kita seperti apa. Tapi ya kita diajarkan untuk punya kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sini justru ketika menghadapi pergumulan, ya inilah kita sedang diajar untuk ya udah apa yang selama ini kita pelajarin sampai kita hafal, sampai kita bosan, Allah Maha Kuasa, sekarang waktunya untuk kita belajar untuk hidupin. Kemudian yang keempat, yang menjadi penghalang, adanya ilusi otonomi dan kemandirian. Maksudnya di sini kalau ingat lagi pada Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa digoda untuk makan buah pengetahuan, itu kan godaan untuk menjadi seperti Allah. Yang artinya, yang bisa tahu baik dan jahat, yang artinya itu adalah lepas dari Allah. Bisa tahu baik dan jahat. Kalau ingat lagi Adam ketika dia belum ditemukan dengan Hawa, Adam kan disuruh kasih nama binatang, suruh ya dia ada terjemahan yang lain mengatakan bermain-main dengan binatang. Maksudnya ya merawat binatang. Tapi Adam melihat binatang itu tidak ada yang sepadan dengannya. Berarti dia tahu dong, kalau dia nikah sama binatang itu nggak baik. Berarti udah tahu dong baik dan jahat sebenarnya. Tapi kenapa makan buah pengetahuan untuk tahu baik dan jahat itu menggoda? Itu bukan masalah sekedar tahu apa itu yang baik, apa itu yang jahat. Tapi itu adalah masalah bisa menentukan apa yang baik menurut dia dan apa yang jahat menurut dia. Yang seharusnya baik dan jahat itu kan menurut Tuhan. Yang artinya, ya dia mau menentukan hidup menurut dia sendiri. Otonomi. Dan ini ilusi yang sampai hari ini pun juga kita sebenarnya tergoda. Kita punya ilusi hidup otonomi dan mandiri. Keinginan untuk hidup mandiri, hidup tanpa bergantung pada Tuhan. Dan ini adalah ilusi. Kita dicipta dari awal itu untuk bergantung pada Tuhan.
dan mengakui kelemahan kita, itu justru akan membuka jalan bagi kuasa Tuhan. Ketika kita terus-terusan kita melihat diri kita di PA Wanita hari Senin kemarin belajar dari Yakub. Yakub itu terus-terusan dia menggunakan kecerdikannya dia untuk menipu sana, menipu sini, untuk menipu ayah mertuanya, untuk menipu kakaknya. Dia berusaha untuk dengan caranya sendiri, dia mau hidup, mau bertahan hidup. Tetapi ternyata itu semua justru menghasilkan hal yang mengerikan, kebodohan demi kebodohan yang dialami oleh Yakub. Kita pun juga kadang sering kita lupa kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan yang harus hidup bergantung pada Tuhan. Kadang kita lupa kalau kita ini makhluk ciptaan yang terbatas. Kita merasa punya kekuatan yang besar, punya kekuatan yang setidaknya mendekati Tuhan lah. Jadi kalau ada keputusan-keputusan tertentu, ya udahlah, coba saya jalan sendiri. Atau kadang kita merasa terlalu sedih, kita kadang merasa terlalu frustasi, jadi kita healing sendirilah. Saya yang sedih, ya saya harus mengobati diri saya sendiri, saya healing. Tapi sebenarnya ketika kita merasa diri kita bisa cukup pada diri kita sendiri, itu justru inilah yang jadi kita tidak bisa memahami Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita menganggap cukup, kita menganggap diri kita cukup. Ini berbahaya. Kalau kita yang biasa hidupnya berjuang, biasanya kita kita bisa belajar dalam perjuangan kita, ada waktunya kita terlalu lelah, terlalu tidak sanggup untuk hidup, untuk berjuang, kita belajar untuk bersandar pada Tuhan. Tetapi yang bahaya kalau kita tidak mengajarkan ke anak-anak kita atau tidak mendisiplinkan diri kita untuk berjuang, kita merasa ya hari ini perekonomian di Indonesia kan semakin baik. Nggak kerja aja bisa makan. Kemudian kita membiasakan kepada anak kita untuk terlalu dimanja, nggak ada perjuangannya. Kemudian dia merasa ya udahlah, saya bisa berjuang sendiri, saya bisa hidup sendiri dengan orang tua. Kemudian nanti orang tua juga kita kasih warisan yang banyak kepada anak. Kemudian anak seumur hidup tidak pernah berjuang. Nggak pernah merasa kalau dirinya terbatas. Karena merasa punya harta, punya kemampuan untuk hidup. Nah, ini bisa bikin dia merasa ya udah aku nggak perlu Tuhan. Makanya kita juga dalam kondisi-kondisi yang susah untuk kita sendiri, kita justru bisa bersyukur kalau Tuhan didik kita untuk kita berjuang. Itu untuk kita belajar bahwa kita ini sebenarnya tidak otonom, bahwa kita sebenarnya tidak mandiri, bahwa kita sebenarnya bergantung sama Tuhan. Ketika kita sudah belajar untuk berserah, bersandar sama Tuhan, tiba-tiba pertolongan Tuhan benar-benar datang. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri kita berjuang, ya udah, kita anggap ya sudah, tidak perlu Tuhan. Dan kemudian juga ada kalanya kita sebagai manusia yang otonom, yang kepingin otonom, pingin mandiri, kita pingin mengendalikan segala sesuatu. Kita menganggap diri kita yang berkuasa, diri kita yang punya kemampuan, maka semuanya harus berjalan sesuai dengan pikiran saya, sesuai dengan ide saya, sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi ketika kita menghadapi satu kondisi, misalnya nih yang paling dekat, kita sudah bikin bisnis yang rancangan bisnis yang baik, kita sudah bikin manajemennya baik, kita sudah bikin pengaturan keuangan keluar masuknya baik, tiba-tiba COVID menyerang. 3 tahun harus bisnis itu berhenti. Kita yang terbiasa merasa diri kita adalah orang yang otonom, orang yang punya kuasa, yang mandiri, yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Ketika COVID mengharuskan untuk kita diam saja di rumah, kalau kita masih punya bibit untuk kita otonom, mengendalikan segala sesuatu, ini akan jadi pergumulan yang besar. Tapi kalau kita ingat, ya memang kita ini hidup bergantung, bersandar sama Allah yang Maha Kuasa, kita akan belajar untuk ya udahlah, meskipun COVID, meskipun harus bisnis berhenti, meskipun harus tinggal di rumah aja, kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Kemudian juga ketika suatu saat kita juga harus ambil keputusan yang besar, yang mungkin dengan keterbatasan kita nggak bisa menguasai
Ya, kalau kita suka mengendalikan segala sesuatu secara detail, kalau Tuhan percayakan bisnis yang besar, kemudian ada cabang di berbagai tempat, kan kita mesti belajar untuk ya udah andalkan Tuhan. Misalnya, Pendeta Stephen Tong itu kan orang yang juga suka micromanagement, detail sekali kan orangnya. Kalau kita lihat Pak Tong di gerejanya, di pusat, itu memang dia bisa mengontrol segala sesuatu, dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Tapi ketika cabang GRI ini semakin banyak, semakin besar, sampai di yang Cikarang aja, contohnya yang di Jabodetabek. Kalau Pak Tong merasa dia adalah orang yang otonom, yang bisa lepas dari Tuhan, maka dia berarti harus setiap hari terbang cabang-cabang untuk dia kontrol semuanya, untuk dia kontrol AC di Cikarang yang satu nggak nyala, untuk dia kontrol mungkin ya perpustakaan di Surabaya yang mungkin buku ini kurang ada. Itu kan nggak bisa. Nah, di sini makanya kita perlu belajar bahwa kita nggak bisa mengendalikan segala hal dalam hidup ini. Kita perlu belajar untuk percaya ada Allah yang maha kuasa, termasuk kepada anak-anak kita, termasuk kepada relasi kita, kepada pasangan kita, kepada ya kerjaan kita. Itu kita tidak bisa mengontrol selamanya. Bukan kita yang otonom. Kita hanya agennya Tuhan. Yang otonom itu hanyalah Tuhan. Jadi kita perlu belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan dalam keputusan besar. Contohnya memilih karir, memimpin keluarga. Yang itu nanti akan membawa hasil yang lebih baik. Jadi balik lagi, secara teori kita tahu Allah itu maha kuasa, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita maunya semuanya aku yang kontrol. Aku yang jadi maha kuasa. Anakku nanti kalau kuliah di mana, harus makan apa, harus melakukan apa itu harus tetap aku kontrol. Ya itu berarti ada gap antara kita percaya Allah yang maha kuasa dengan kita yang menjadikan diri kita yang maha kuasa. Kita perlu belajar. Kita bukan makhluk otonom. Tetap Tuhan yang mengendalikan kehidupan anak kita, kehidupan pasangan kita, bahkan sampai pekerjaan kita, itu semua dalam kemahakuasaannya Tuhan. Ada waktunya untuk kita, ya sudah. Kalau kita nggak bisa kontrol anak kita, misalnya dia sudah kuliah, sudah dewasa, ya udah kita percaya Tuhan yang berkuasa atas hidup anak kita. Kita ya doakan, kita didik semampu kita. Tapi kita percaya Allah yang maha kuasa itu bukan cuma sekedar teori. Tapi dia juga yang bertahta atas kehidupan mereka. Kemudian penghalang yang kelima, kenapa kita ada gap antara teori Allah yang maha kuasa dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin masalahnya itu bukan pada kuasa Allah, tetapi pada iman kita. Kita yang terlalu kecil imannya, kita yang terlalu merasa itu tadi, karena kita merasa Allah itu tidak terlalu tahu masalah kita, tidak mampu mengatasi masalah kita, ya udah, saya mau terus-terusan untuk melakukan usaha saya. Contoh lagi hari Senin kemarin, Yakub. Benar Yakub waktu mau menghadapi Esau kedua kali, dia berdoa terlebih dahulu. Berdoa, ya sekiranya Tuhan memang benar-benar mau menggenapi janjinya. Tapi setelah dia berdoa, dia tidak beriman. Dia langsung membuat satu keputusan yang aneh, keputusan yang mengorbankan keluarganya. Jadi kalau kita lihat Yakub, ketika dia mau menjumpai Esau yang kedua kali, Yakub itu kan terlebih dahulu mengutus bawahannya untuk kasih persembahan kepada Esau. Setelah itu jarak beberapa waktu, dia utus anaknya, masih 11 waktu itu, anaknya untuk berjalan depannya. Kemudian jarak beberapa waktu lagi baru istrinya. Setelah itu tunggu semalam, Yakub tinggal sendirian di Peniel, di satu tempat yang ya ada berseberangan lah semalam. Kenapa berpikir seperti itu? Kenapa Yakub harus melakukan hal seperti itu? Jadi dia ambil jarak, dia lihat kalau misalnya
Esau itu masih panas, masih dia mau menyerang Yakub, dia akan dengan 400 pasukannya, dia akan menyerang yang kasih hadiah dulu, dihabisin. Yakub bisa lihat dari jauh. Kemudian kalau yang kasih hadiah sudah dihabisin, prajuritnya Yakub sudah dihabisin, dia bisa lihat Esau akan menyerang anaknya. Anaknya habis, akan menyerang istrinya. Nah itu kan masih ada jarak kan, untuk dia lari, untuk dia menyelamatkan diri sendiri. Jadi di sini kita belajar. Iya memang Yakub ini memang secara teori dia tahu Allah Israel, tapi dia berdoa, tapi dia tidak begitu percaya. Terkadang, kembali lagi, kita yang reform itu sudah belajar Allah yang Maha Kuasa, tapi kita tidak terlalu percaya. Kita hafal, tapi kita tidak mau menyerahkan hidup kita ke Allah yang Maha Kuasa itu tadi. Kalau ketemu sama yang non-reform, baru kita keluarkan semua teori kita. Kita bersandar pada Allah yang Maha Kuasa tadi berdasarkan apa yang kita pelajarin untuk ketemu menghadapi yang mendebat kita, yang non-reform. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang berat, yang sederhana, yang sekedar mendidik anak, kita langsung lupa, langsung tidak mau bersandar pada Allah yang Maha Kuasa tadi. Jadi seringkali masalah kita bukan karena Tuhan yang tidak mampu, tetapi karena ya memang iman kita terbatas. Seringkali kita meragukan kuasa Tuhan untuk mengatasi masalah kita. Seperti contoh yang diberikan buku ini, ketakutan bangsa Israel dalam menghadapi Goliat. Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Tuhan sudah memimpin bangsa Israel sedemikian hebat keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kemudian Tuhan sudah bangkitkan raja yang menurut maunya mereka. Tapi kemudian ada satu suku, ada satu bangsa yang masih melawan Filistin dengan orang besarnya satu, Goliat. Semuanya langsung takut. Langsung bangsa Israel merasa tidak ada pertolongan Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan di sini. Itu kan bukan karena kuasa Tuhannya yang besar, yang kurang, tapi karena ketakutannya. Terkadang kita juga ketika menghadapi Goliat kita, menghadapi pergumulan kita seperti bangsa Israel, yang kita merasa tinggi badanku kurang untuk melawan Goliat, kekuatanku kurang untuk melawan pergumulan kita, sumber dayaku kurang untuk melawan pergumulan kita, senjataku kalah canggih dengan senjatanya Goliat. Seringkali kita merasa seperti itu, yang sebenarnya yaitu kita sendiri yang bikin ketakutan kita. Tetapi kalau kita lihat ceritanya Daud dan Goliat, seandainya bukan Daud sekalipun yang maju, seandainya bangsa Israel itu tetap berani, ya Tuhan akan berikan kemenangan. Tapi ternyata mereka takut, sampai harus dihina-hina oleh Goliat. Sampai akhirnya Tuhan bangkitkan Daud, seorang yang tampaknya begitu masih kecil, mukanya masih kemerahan, bukan bawa pedang, tapi bawanya cuman ketapel. Ternyata menang. Kadang kita kan juga menghadapi pergumulan seringkali seperti itu. Kadang kita merasa, kok pergumulan ini begitu mengerikan ya. Tapi begitu selesai lihat pergumulan, baru kita tahu, oh ternyata solusinya sederhana sekali ya. Ternyata dari hal kecil bisa ada jalan keluar. Nah itu kadang kita sendiri yang meragukan Allah, iman kita. Saat kita merasa takut atau ragu dalam mengambil langkah besar dalam hidup, ingatlah bahwa iman yang kuat pada kuasa Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, akan memberikan keberanian untuk melangkah maju. Seperti Daud tadi, kita yang sadar Allah itu Maha Kuasa, ya sudah, kalau kita memang percaya langkah yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maju aja, jalan aja. Ya kalau kami para mahasiswa STT, biasanya ini kan untuk kami memang ini benar-benar ujian. Seringkali kami ketika mau memutuskan masuk STT itu kan harus lepas semua pekerjaan, tabungan juga biasanya. Mahasiswa itu sudah menyiapkan tabungan tertentu yang kalau dihitung itu bisa sampai selesai lulus. Tapi kenyataannya tabungannya mau berapapun itu entah kenapa cukup 1 tahun habis.
Entah yang tabungannya cuma 10 juta, entah yang sampai 80-an, 90-an, atau mungkin sampai ratusan juta, itu cuma bertahan 1 tahun. Nah, disitulah kita belajar untuk ya bersandar sama Tuhan. Kita percaya menggeluti panggilan ini. Kita percaya Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan pimpin sampai selesai. Kalau iman kita ragu, ya udah, mundur aja, kembali lagi ke kerjaan, nabung lagi. Ya udah gagal. Tapi kalau kita percaya, ya sudah. Toh memang meskipun penuh air mata, meskipun berat sekali, tapi ternyata memang pimpinan Tuhan itu benar. Karena ya itulah dengan iman. Kadang kita membatasi sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa kita anggap untuk sekedar memimpinku menyelesaikan STT aja nggak mampu. Kadang kita ada perasaan kayak gitu. Oke, yang keenam yang menjadi penghalang, kita tidak selalu merasa senang dengan cara Allah menggunakan kuasanya. Terkadang ketika Tuhan akhirnya menunjukkan pertolongan, Tuhan menunjukkan jalan, itu kita justru merasa kecewa. Karena kita merasa jalan yang Tuhan beri itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Kembali lagi, kita yang tadinya percaya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, kita percaya itu. Tetapi ketika Allah dengan kemahakuasaannya memberikan jalan yang ternyata bukan jalan yang kita mau, kita langsung merasa ini bukan kemahakuasaan Tuhan. Harusnya sesuai jalanku dong untuk mengatasi masalah ini, untuk mengatasi masalah misalnya kerugian dalam bisnis, ya harusnya rugi bisnisnya selesai dong. Tapi kenapa ternyata malah Tuhan kasih bisnisnya tutup? Langsung kita merasa kok begini ya? Ini bukan pertunjukan kemahakuasaan Tuhan. Kita merasa kecewa dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang padahal itu adalah Tuhan yang sedang menunjukkan kemahakuasaannya. Karena kita merasa itu tidak sesuai dengan harapan kita. Namun Tuhan seringkali menggunakan cara-cara yang sulit untuk menolong kita tumbuh dan untuk mengubah kita, untuk membentuk karakter kita. Ketika kita mengalami tantangan seperti kehilangan pekerjaan atau kesulitan dalam relasi, ingatlah bahwa Tuhan itu menggunakan pengalaman ini untuk membentuk karakter kita, bahkan jika prosesnya sulit. Tetap Tuhan tidak tertarik untuk menyelesaikan pergumulan kita, untuk memberikan solusi yang mudah kepada kita, dari sekedar miskin menjadi kaya. Tuhan nggak tertarik itu. Tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi motivasi Tuhan, apa yang membuat Tuhan begitu tertarik untuk menolong kita, untuk menggerakkan tangannya kepada kita, itu adalah untuk membentuk karakter kita. Itu yang menjadi perhatian Tuhan. Tuhan tidak tertarik kita mau punya masalah itu selesai saat itu. Tetapi Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita. Untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk kita semakin mengenal Tuhan. Untuk kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi inilah kenapa ketika kita menghadapi pergumulan, kita berdoa sama Tuhan. Kadang tiba-tiba malah lebih susah pergumulan yang kita terima. Karena memang yang Tuhan mau itu bukan kita, ya bukan cuma sekedar solusi aja untuk masalah pergumulan, tapi untuk kita belajar, untuk kita punya karakter sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih Tuhan sampai memberikan energinya yang besar untuk kita, untuk membentuk karakter. Daripada sekedar menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, kenapa ada gap antara teori tadi dengan kehidupan kita? Kita perlu terus menyadari, kadang kita lupa, kuasa Allah adalah bagian yang penting dari kasih-Nya kepada kita sebagai Bapa kita. Kadang kita menganggap Tuhan itu ya Dia yang Maha Kuasa, Dia yang memang berkuasa atas segala ciptaan, yang mampu membangkitkan segala sesuatu, yang
mampu menciptakan segala sesuatu, yang mampu membangkitkan Kristus dan membangkitkan kita nanti di akhir zaman. Tapi kita lupa, Tuhan yang besar itu, dia adalah Bapa kita. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, kita merasa, ya Tuhan ini, kita mulai curiga dengan, kalau kita sudah ingat, sudah percaya Tuhan yang Maha Kuasa dalam pergumulan pun, itu juga dalam kehendak Tuhan, kita kadang lupa kalau Tuhan itu juga, dia adalah Bapa kita. Jadi kita kadang curiga dengan motivasi Tuhan. Kita tahu, iya ini memang benar dalam kedaulatan Tuhan. Tapi mungkin Tuhan tidak sayang saya. Mungkin Tuhan dengan dinginnya ingin membentuk karakter saya seperti tukang pembuat pembuat apapun itu dengan tangannya yang dingin tanpa perasaan membuat karyanya. Enggak, Tuhan ini adalah Bapa kita. Dia bukan cuma sekedar tukang kayu, tapi dia adalah Bapa kita yang juga dia tahu setiap pergumulan kita, yang dia tahu setiap karakter kita. Kuasa Tuhan bukan hanya untuk mengatasi masalah kita, tetapi juga merupakan ekspresi kasih-Nya sebagai Bapa yang ingin melindungi dan memelihara kita. Inilah, kita terus harus selalu ingat. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang ciptakan segala sesuatu, Dia adalah Bapa kita. Kita yang dalam pergumulan, Dia Bapa kita yang juga pasti, ya Dia tahulah apa yang terbaik untuk kita. Kita perlu belajar untuk bersandar. Ketika kita merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi cobaan, ingatlah bahwa kasih Tuhan melalui kuasa-Nya selalu ada untuk memberi kita perlindungan dan kekuatan. Mari kita buka satu ayat terakhir, Mazmur 103 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi inilah bagaimana kita bisa menghilangkan gap antara kita yang tahu teori teologi tadi, Allah yang Maha Kuasa, dengan kehidupan sehari-hari. Ya dengan ini salah satunya. Allah adalah Bapa kita. Dia yang Maha Kuasa, Dia adalah yang juga mengasihi kita sebagai Bapanya. Maka ya kita belajar untuk ambil keputusan besar, belajar untuk menghadapi tantangan, relasi ataupun mendidik anak ataupun kerja apapun itu. Bapa kita tidak akan melepaskan kita, tidak akan biarkan kita. Kalau sampai harus bergumul yang menyakitkan, itu untuk membentuk karakter kita. Itu adalah didikan dari seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Kita masuk dalam diskusi, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau Engkau terus bekali kami dengan pengertian, pengenalan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kami seringkali dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, dalam keputusan-keputusan yang sederhana, justru kami lupa Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan seringkali kami justru mengandalkan diri kami sendiri, menganggap diri kami yang berkuasa atas kehidupan kami maupun kehidupan saudara kami, anak kami, pasangan kami. Tapi biarlah kami belajar untuk melihat Engkau Allah yang Maha Kuasa, belajar untuk melihat Engkau juga adalah Bapa yang mengasihi kami, sehingga kami dapat tidak hanya menjadikan pengenalan, pengertian Engkau yang Maha Kuasa sebagai teori, tapi juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang terus tuntun kami, biarlah Engkau yang terus bentuk karakter kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai sini ada diskusi? Nggak ada? Oh ya, Bu Mui. Nah.
kekhawatiran itu nggak bisa mengubah satu jengkal kan gitu ya. Nah, tapi secara manusia kadang-kala kan kita khawatir gitu ya. Tapi pasti. Khawatirnya maksudnya bukan khawatir yang membuat kita sampai bagaimana enggak. Tapi ada kadang-kala itu ada sedikit lah persentasinya khawatir gitu. Kalau kayak gitu itu kira-kira wajar nggak sih gitu? Atau seharusnya kita tidak boleh khawatir sama sekali gitu? Atau kadang-kala kita ada sesuatu pergumulan khawatir juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mau tanya mengenai ini kalau kita kayak untuk membedakan bagaimana dengan ini keinginan daging atau ini cobaan dari iblis. Kadang-kala kan kita sering banyak juga mengkambing hitamkan iblis gitu ya. Ini iblis gitu ya, setan gitu. Padahal kadang-kadang kan itu kan keinginan kedagingan kita. Bagaimana kita untuk memisahkannya dan sekaligus untuk bagaimana ini kan untuk ujian dari Tuhan juga. Kalau ujian kan katanya dari Tuhan. Ya kan? Kalau cobaan itu kan dari setan gitu. Nah, terus kalau keinginan daging itu kan juga ada juga kan? Nah, itu maksudnya perbedaan gitu supaya supaya saya mengerti gitu. Gitu aja sih. Terima kasih Bu Moy. Kalau mengenai khawatir, kalau kita bilang tidak khawatir sampai dari tiap waktu nggak ada kekhawatiran sama sekali, itu hanya terjadi di langit baru dan bumi baru nanti. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih tercemar oleh dosa, kita sendiri juga berdosa, itu pasti ada kekhawatiran. Cuman memang justru dari kekhawatiran kita belajar untuk bersandar sama Tuhan. Kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Justru itu. Jadi kekhawatiran itu normal. Tapi kalau sampai kekhawatiran ini memakan hidup kita, sampai kita merasa karena semua hal itu bisa jadi sumber kekhawatiran. Misalnya uang nggak ada, atau anak kita yang jauh, atau relasi kita yang buruk. Kemudian kita terus-menerus khawatir akan itu sampai kita tidak memiliki pengharapan. Oh iya, satu poin yang tadi belum saya sampaikan. Kebangkitan Kristus itu kan satu cerita pengharapan. Kita punya pengharapan dari yang mati aja bisa dibangkitkan. Apalagi yang pergumulan itu bisa diselesaikan. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Jadi seandainya kita benar-benar sampai paling parah, kita sampai benar-benar mati sekalipun gara-gara kita tidak bisa menyelesaikan pergumulan kita, misalnya harus dipenjara, kemudian dihukum mati atau apapun itu, tetap ada janji kebangkitan. Itu yang ekstrim kan. Nah, kalau kita lihat lagi, seandainya kita nggak punya uang sama sekali, orang mati aja bisa dibangkitkan. Kita juga punya pengharapan nanti mati aja bisa dibangkitkan. Jadi kalau seandainya sekarang cuman karena nggak bisa makan besok, Tuhan juga bisa dong, Bapak kita pelihara, kasih kita sesuatu untuk kita bisa makan. Nah, jadi kekhawatiran itu wajar ada dalam dunia yang berdosa. Tapi ini justru kita belajar untuk kekhawatiran tidak mengarahkan hidup kita, tidak membuat kita terus-menerus sampai frustasi, sampai akhirnya karena terlalu khawatir bunuh diri atau apapun. Kita belajar ada pengharapan, ada kebangkitan. Kebangkitan dari pergumulan kita dan yang pasti kebangkitan tubuh kita. Itu ada. Jadi ya, itu Bu Moy. Kekhawatiran wajar, tapi jangan sampai kita lupa Bapa kita tetap beserta kita di dalam apapun kondisi kita. Kemudian kalau yang kedua tadi, Iya. Kalau setan itu kan dari eksternal kan. Dia memang yang menggoda lah. Seperti Adam dan Hawa itu selalu digoda. Tapi ketika Adam dan Hawa akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu kan juga ya karena keinginan hatinya juga. Setelah digoda oleh setan, hatinya terarah kan untuk ngikutin maunya setan. Nah, jadi kalau keinginan hati, ya itu yang dari internal, dari dalam diri kita sendiri. Kadang tanpa setan menggoda kita pun, ada dari dalam diri kita yang sudah berdosa, itu kita punya keinginan untuk jatuh dalam dosa itu sendiri. Itu ada. Jadi kita berdosa, itu kita tidak bisa menyalahkan iblis. Kita tidak bisa menyalahkan setan. Setan itu cuma batasnya menggoda kita aja. Tapi ketika kita akhirnya ambil keputusan untuk berdosa,
itu berdasarkan keinginan hati kita. Jadi bisa tanpa godaan iblis, kita bisa berdasarkan keinginan hati kita bisa berdosa. Nah, kalau lihat contoh bedanya dari mana, agak rumit ya, karena contohnya dari Ayub aja misalnya. Maksudnya yang dari iblis atau dari Tuhan ya. Kalau dari Ayub, kisah Ayub, itu kan memang iblis yang menggoda kan. Tapi juga atas seizin Tuhan. Jadi pergumulan, kesusahan yang kita hadapi, itu bukan langsung dari Tuhan. Ujian yang kita hadapi itu bukan langsung dari Tuhan. Tapi kita juga atas seizin Tuhan. Tuhan yang mengizinkan untuk kita ada dalam pergumulan itu. Tuhan bisa pakai iblis. Tuhan bisa pakai keinginan hati kita untuk kita jatuh dalam satu pergumulan. Itu. Jadi apapun itu tetap dalam kedaulatan Tuhan. Tetap kalau Tuhan izinkan kita digoda oleh iblis ataupun oleh keinginan hati kita, tetap Tuhan dalam kedaulatannya itu punya maksud untuk mendidik kita, untuk membentuk karakter kita. Nggak mungkin kita sendirian. Itu, Bu Moy. Terima kasih. Ada lagi? Oh, iya, Pak Ginting. Ini kan nggak mungkin ada orang yang lolos dari ketujuh benturan ini ya Pak ya. Maksudnya teori yang kita sudah mengerti, kalau kita sudah sering PA kan kita udah banyak mengerti teori. Apalagi kalau hamba Tuhan umpama sudah masuk STT, udah dapat gelar banyak umpamanya. Sudah jelas, tapi di dalam aplikasi ini saya kira yang mungkin tidak pandang bulu ya. Orang yang banyak belajar, orang yang sedikit belajar. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tadi kan di sini ada ya iman ya, yang kelima tadi ya, iman yang kurang ya, iman yang kurang. Kalau kita dari atas itu ya mencurigai mencurigai Tuhan ya, ragu terhadap firman Tuhan, ragu terhadap Tuhan ya. Yang ketiga, kita tidak tahu kita siapa, sering kita lupa identitas kita bahwa Tuhan sudah berikan kita kuasa. Pada waktu dia mau pergi ke surga, dia katakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Dan itu menjadi bagian daripada pengikutnya. Itu sebenarnya yang senjata kita yang paling ampuh kan. Nah, yang saya pertanyakan begini, kira-kira ini sudah jelas kita semua orang Kristen walaupun dewasa bagaimanapun, ini pasti terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Walaupun kita sudah sering mengalami, maksudnya pengalaman kita dengan Tuhan, pada waktu kita anggap itu tidak mungkin, Tuhan kerjakan. Tapi pada waktu kita kembali lagi mungkin menghadapi persoalan yang lain lagi, mungkin ya kembali lagi keraguan itu ada. Kalau kita melihat mungkin klimaks ya, Abraham ya sebagai manusia. Kalau Tuhan Yesus kan nanti di Taman Getsemane itu kan dia sebagai manusia, tapi dia tahu bahwa dia harus kerjakan itu kan. Pada waktu dia katakan, kalau boleh cawan ini lepas daripadaku, tapi kehendakmulah jadi. Dia sudah berkhotbah kepada murid-murid, kepada orang Farisi, ahli Taurat. Rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Itu maksudnya kebangkitan dia. Tapi dia pada waktu di Taman Getsemane bergumul itu, dia itu sampai peluhnya darah ya. Itu berarti pergumulan itu luar biasa kan, ketakutan itu juga itu luar biasa, sehingga dia berdoa ya, dan berulang 3 kali ya. Ini Tuhan ya. Kita sekarang Abraham itu bapak seluruh orang beriman, mulai dari Adam sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali kan begitu ya Pak. Kira-kira di sini kelebihan Abraham untuk bisa menjalankan imannya pada waktu dia mempersembahkan Ishak itu. Apa kira-kira rahasianya? Mungkin ini sebagai orang teologi ya, orang yang sudah belajar teologi, mungkin kita bisa dapat bocoran. Kenapa dia bisa begitu kuat pada waktu dia harus mempersembahkan Ishak? Ya,
Terima kasih. Karena kita bisa mengambil hikmah dari sana dan itu yang menjadi contoh bagi kita maksud saya. Terima kasih. Abraham juga mengalami pembentukan karakter yang luar biasa. Jadi sebelum Abraham dengan imannya dia bisa mempersembahkan anaknya sendiri. Jauh sebelumnya ketika Sarah itu belum sampai mengandung. Tapi Tuhan sudah memberikan janji bahwa nanti akan ada keturunan bangsa yang besar. Kemudian mereka ada perjalanan menuju, mereka harus pergi ke Mesir. Apa yang dilakukan Abraham? Dia sudah dengar loh janji Tuhan, nanti akan ada keturunan yang besar dari istrimu, dari Sarah. Tapi dia tahu tapi ada gap tadi, dia tidak terlalu beriman. Jadi ketika dia di Mesir, dia masuk ke Mesir dengan mengatakan, nanti kalau orang-orang tanya, Sarah, siapa kamu? Kamu ini terlalu cantik, bilang aja saudaraku. Jadi kalau ada yang mau menikahi kamu, ada yang mau ambil kamu jadi istri, dia nggak perlu bunuh aku karena aku saudaramu. Jadi dia ada momen di mana dia juga harus belajar pembentukan karakter Abraham. Dari berbagai jalan yang dia hidupin, akhirnya baru sampai dia belajar untuk dia beriman. Jadi kembali ke yang tadi poinnya. Seorang bapak orang beriman sekalipun untuk bisa sampai disebut orang beriman, itu juga ada pembentukan karakternya. Kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau mau tanya rahasianya apa, ya kita harus siap dalam pembentukan karakter. Yang mungkin itu berat sekali. Abraham itu taruhannya nyawa. Kalau dia bilang Sarah itu istrinya, dia memang benar-benar dia ngelihat pedang di matanya. Dia ngelihat orang Mesir yang akan bunuh dia. Dia nggak punya iman itu pada waktu itu. Dia ngomong ya udahlah, karena taruhannya nyawa lebih baik ya cari jalan keluar yang gampang aja. Kita pun kadang juga ketika menghadapi pergumulan, apapun yang menjadi taruhan kita merasa coba cari alternatif jalan kita sendiri, cara kita sendiri. Itu akan Tuhan bentuk. Sampai nanti kita punya iman yang benar-benar seperti yang Abraham miliki. Pasti, setiap kita umat Tuhan, itu pasti akan ngalamin pembentukan Tuhan. Pembentukan untuk menjadi karakter yang sesuai apa yang Tuhan mau. Menjadi serupa Kristus. Itu paling penting. Ya, Pak Joy. Tapi udah lupa Pak pertanyaannya apa. Ya Pak Jeko, saya mau nanya bagaimana kita bisa tahu bahwa kita dipimpin oleh kuasa yang sejati dari Allah? Terus yang kedua, kita melihat bahwa Abraham dan Musa salah satu contohnya terbentuk suatu karakter di mana dia berkuasa, dipimpin oleh Allah dengan tetap rendah hati, tapi juga memiliki keberanian. Jadi karakter yang seperti apa yang akhirnya kita bisa sama seperti yang Tuhan inginkan buat kita. Jadi kan seperti Abraham sama Musa, di satu sisi dia punya keberanian, tapi di satu sisi dia tidak menyombongkan dirinya, tapi dia lebih kerendah hatiannya. Nah itu karakter yang seperti apa yang harus kita miliki seperti yang Allah mau. Terus yang ketiga, dengan fenomena sekarang suara rakyat adalah suara Tuhan. Ini bukan berkaitan dengan pemilu, tapi berkaitan mungkin dari segala hal. Banyak sekali sekarang dengan lebih banyak orang yang mendukung dia berarti itu yang benar. Lebih banyak orang yang mendukung dia berarti itu yang benar. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi suatu situasi seperti itu, dan ketika kita seorang diri atau dua orang saja menghadapi hal yang salah pada tahu itu kita benar, tapi kita diasingkan jadinya. Karena mau nggak mau kan kita tetap hidup di dunia ini. Nah, ini aplikasinya seperti apa nih? Karena kita tahu bahwa kita harus bersandar pada kuasa Allah. Kita harus punya keberanian, tapi di satu sisi kita harus kerendahan hati. Nah, bagaimana ketika dibilang suara rakyat adalah suara Tuhan, suara yang banyak adalah suara dari Tuhan, yang sedikit itu berarti bukan dari Tuhan kan? Nah itu. Oke, terima kasih Pak Terima kasih Pak Joko. Kalau yang pertama kayaknya tadi udah dijawab sendiri sama Pak Joy.
Memimpin, rendah hati, tapi tetap tegas. Jadi ya kalau mau lihat yang bagaimana yang dipimpin sama Tuhan, karakter yang serupa dengan apa yang Tuhan mau, ya kita harus kembali lagi ke Alkitab. Kita lihat teladan-teladan di Alkitab itu banyak. Tadi misalnya Abraham dan Musa sebagai pemimpin tapi juga rendah hati. Kristus yang jelas, kita harus belajar menjadi serupa seperti Kristus yang mau dia pemimpin tapi dia turun berinkarnasi, kemudian dia juga mau mati untuk orang banyak, untuk umatnya. Jadi kalau ngomong kita lihat orang ini dipimpin oleh Tuhan atau tidak, kita dipimpin oleh Tuhan atau enggak, karakter yang dibentuk oleh Tuhan, itu karakter menjadikan kita menjadi seperti Kristus, seperti apa yang tokoh-tokoh di Alkitab ajarkan atau tidak. Kalau misalnya kita karakternya justru semakin cinta uang, karakter kita semakin pingin berkuasa sendiri, karakter kita justru semakin sombong, ya itu kan udah jelas, ya itu bukan pimpinan Tuhan. Tapi kalau kita dalam pergumulan, dalam pembentukan karakter, tiba-tiba kita belajar, oh ternyata jadi pemimpin itu juga harus berani berkorban, itu kan berarti mirip seperti karakter Kristus. Seperti Yakub yang akhirnya dia setelah setelah dia bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan, akhirnya dia berani maju di depan. Nah, kalau itu udah jelas. Jadi ya, itulah kenapa kita perlu belajar Alkitab, belajar tokoh-tokoh Alkitab, untuk kita juga bisa lihatlah diri kita ini arahnya kemana. Kalau semakin mengenal Tuhan itu sudah pasti, berarti pimpinan Tuhan benar pimpinan Tuhan. Nah, kemudian kalau yang kedua, suara rakyat, suara Tuhan, kalau kita ingat pemilu, Yesus dan Barnabas, suara mayoritas Barnabas. Jadi ya memang kalau kita telusuri baik-baik, itu kan memang dalam kedaulatan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Itu memang suara Tuhan juga untuk akhirnya Barnabas yang dipilih, akhirnya Kristus yang disalibkan. Tapi kita nggak bisa terlalu mudah mengatakan suara rakyat itu suara Tuhan. Kalau kita lihat dalam konteksnya demokrasi yang memang benar-benar demokrasi, benar-benar seimbang, seperti yang sebenarnya itu John Calvin yang juga awal-awal bibitnya mengatakan begitu. Suara rakyat itu suaranya suara wakil dari Tuhan. Ya kita bisa bilang ini benar-benar demokrasi ya, maksudnya benar-benar Indonesia bisa dibilang ya cukup, ya mungkin cukup bisa lah mewakili itu. Kita bisa bilang ya sudah, ini memang dalam kedaulatan Tuhan, tetap dalam kedaulatan Tuhan, rakyat akhirnya mayoritas memilih calon tertentu. Tetapi itu tidak mutlak, tetap ada suara dari gereja, ada suara dari firman Tuhan, ada suara kenabian yang harus kita harus uji suara rakyat tadi itu benar-benar sesuai dengan suara firman Tuhan atau tidak. Kalau memang ternyata beda dengan suara firman Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus berani menyuarakan yang benar. Nah, selama ini, ya kalau kita lihat demokrasi di Indonesia, pemimpin yang terpilih, ya selama ini masih bisa dibilang oke lah ya. Kita masih bisa ngomong gitu. Tapi kalau seandainya nanti antara, anggaplah yang ateis, yang nanti akan membawa komunis misalnya, dengan yang akan memberikan kebebasan untuk beragama, kemudian yang menang ternyata yang komunis, ya kita mau nggak mau harus berteriak. Ini bukan suara Tuhan. Meskipun dipilih oleh mayoritas, tapi ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan suara Tuhan. Itu. Jadi ya tolak ukurnya kita balik lagi. Firman Tuhan. Nggak semua suara rakyat itu mutlak, itu suara Tuhan. Tetap kalau dia bertentangan dengan Alkitab, itu bukan suara Tuhan. Itu, Pak Joy. Ada lagi? Tapi seandainya yang terpilih, rakyat akhirnya memilih pilihan yang menurut kita itu bukan mewakili suara Tuhan sekalipun, itu tetap dalam kemahakuasaannya Tuhan, dalam kedaulatannya Tuhan. Mungkin Tuhan mau membentuk gerejanya, mungkin gerejanya sudah tidak berkarakter sesuai dengan yang Tuhan mau, maka Tuhan izinkan ya pemimpin yang bengis yang terpilih. Karena gereja Tuhan semakin ditindas, itu akan semakin tajam, akan semakin bersuara. Mungkin selama ini gereja terlalu diam.
maka Tuhan perlu bentuk karakternya untuk menjadi seperti itu. Itu bisa. Kalau gimana Pak? Kalau yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, ya itu sudah jelas-jelas berbeda lah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kan mengatakan kalau A katakan A, selebihnya itu ya itu dari si jahat. Tetap, ya demokrasi kita, ya ntarlah kita diskusi sendiri. Gitu. Terima kasih Pak Joy. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah, saya kembalikan ke MC.